Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Devinia, NIM H1A1 275. Saya akan mempresentasikan anggaran pendapatan belanja negara. Pengertian keuangan negara. Definisi keuangan negara yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 adalah segala kekayaan negara dalam bentuk apapun tidak terpisah baik terpisah maupun tidak. Sedangkan menurut Undang-Undang Negara yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Landasan Hukum Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1. Asas-asas hukum pengelolaan keuangan negara pada pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenalkan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas, berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Yang kedua, penyusunan dan penetapan APBN. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemertaan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Dalam undang-undang ini, salah satu komponen dalam anggaran yakni belanja negara harus rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jelas jenis belanja. Hal ini berarti terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Haruslah mendapat persetujuan DPR. Yang ketiga, pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi Kementerian Negara, lembaga perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran. Proses penyusunan APBN. Ada tiga tahap. Tahap pertama, tahap penduluan, yaitu mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Yang kedua, tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Tahap ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya, membahas baik antara materi keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen atau lembaga teknisi terkait. Hasil dari pembahasan berupa UU APBN membuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut untuk membiayai tugas umum pemerintah dan bangunan, departemen atau lembaga pengajuan rencana kerja, dan anggaran kementerian atau lembaga, RKAKL, kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksana anggaran yang diverifikasi sebelum proses pembayaran. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Yang ketiga itu ada tahap pengawasan APBN. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawasan fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pemerintah melalui materi keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk RUU PAN yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh BPK. Hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK. RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi RUU Perhitungan Anggaran Negara.
Penyusunan APBN pendek. Mekanisme penyusunan APBN menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3. Pertama, yang diawali oleh pemerintah atau presiden, kemudian presiden akan menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan, lalu diajukan kepada DPR yang nantinya RAPBN akan dibahas dalam persidangan bersama pemerintah terkait. Lalu apabila RAPBN diterima atau sesuai, maka RAPBN tadi akan disahkan menjadi APBN atau undang-undang. Setelah itu nantinya akan dikembalikan untuk dilaksanakan oleh presiden. Dan jika seandainya RAPBN tidak diterima atau tidak sesuai, maka RAPBN akan ditolak dan akan menggunakan APBN tahun lalu untuk tahun yang akan mendatang. Siklus APBN panjang. Di sini terdapat 10 siklus APBN. Proses siklus APBN secara mendetail. Yang pertama, pada bulan Januari dimulainya dengan merencanakan tentang konsep kebijakan RAPBN mengenai prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, pada bulan Maret dilanjutkan dengan merencanakan kapasitas fiskal atau ratio to envelope. Setelah itu dilanjutkan dengan menulis surat Menteri Keuangan yang nantinya akan diberikan kepada Menteri Perencanaan. Yang ketiga, pada bulan Maret juga dilakukan pagu indikatif. Pagu indikatif ini adalah perencanaan awal dana maksimal yang akan digunakan untuk APBN pada tahun depan. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan surat-surat bersama. Yang keempat itu ada di pertengahan Mei, dibuat pula PPKF atau pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM atau kerangka ekonomi makro, dan RKP atau rencana kerja pemerintah. Dan di sini juga ada peraturan presiden mengenai RKP, dan di sini juga dibutuhkan persetujuan DPR dan Badan Anggaran. Yang kelima, di bulan pertengahan Juni juga melakukan pagu anggaran yang merupakan tindakan lanjutan dari pagu indikatif, yang dimana pagu anggaran masih juga membahas anggaran dan batas maksimal anggaran tersebut. Lalu di sini juga meminta persetujuan DPR, dan nantinya kita akan mendapatkan persetujuan KMK, kredit modal kerja. Yang keenam itu ada pada bulan Agustus, itu baru menjadi RAPBN, dan di situ juga terdapat rancangan undang-undang dan nota keuangan. Yang ketujuh, pada akhir Oktober barulah terbentuknya adanya APBN bersama undang-undang atas persetujuan DPR dan Badan Anggaran. Yang ke-8, pada akhir November, disinilah baru ada rincian alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang berdasarkan pada keputusan Presiden. Yang ke-9 itu pada Desember, di sini ada DIPA. DIPA itu apa? DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran. Kementerian atau lembaga dan non-kementerian dan lembaga. Dan terbentuklah DIPA tersebut. Dan pada akhirnya jadilah terbentuk RAPBN untuk dilaksanakan anggarannya mulai 1 Januari awal tahun, di mana Presiden memegang penuh kekuasaan atas APBN tersebut, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Presiden di APBN tahun depan yang dimulai 1 Januari. Di sini ada tabel anggaran pendapatan negara dan unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari tabel anggaran penerimaan negara. Yang pertama itu ada pajak dalam negeri, meliputi beberapa sumber perpajakan, diantaranya pajak pengalihan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, materai, PBB, cukai, dan pajak lainnya. Yang kedua itu ada pajak penghasilan, adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun instansi dan badan usaha. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung. Yang ketiga ada pajak pertambahan nilai, itu sering disebut dengan PPN. PPN biasanya dibebankan pada konsumen, layaknya terhadap barang atau jasa yang dibeli secara tidak langsung, melainkan dibayar melalui pedagang atau pengedar barang yang dibeli. PPN merupakan pajak tidak langsung. Yang keempat ini ada pajak penjualan atas barang mewah, adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen yang menghasilkan, atau pajak yang dibebankan dalam kegiatan dagang dalam negeri. Yang kelima ini ada PBB. PBB itu pajak yang ditanggungan atas tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik, karena hak atas tanah dan bangunan yang sudah ditempatinya. Dan untuk tarif PBB yang dikenakan atas objek pada tarif
ini adalah tarif tunggal sebesar 0,5%. Berbeda dengan pajak lainnya, seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lainnya. Yang keenam ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, merupakan pemungutan dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini diberikan kepada dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang bertanggung jawab membayar pajak terkait dengan transaksi jual beli. Yang ketujuh, cukai merupakan pungutan yang dikelola oleh negara dan diberlakukan pada barang-barang tertentu, yang dimana barang-barang ini memiliki sifat dan karakteristik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait cukai. Yang ke-8 ada pajak perdagangan internasional. Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk atau impor dan bea keluar atau ekspor. Yang ke-9 ada penerimaan bukan pajak meliputi penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan, penerimaan bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum. Yang ke-10 itu ada penerimaan sumber daya alam, berasal dari pertambangan non-minyak bumi dan gas alam, perkebunan, perikanan. Yang ke-11 ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN. Yang ke-12 itu adalah penerimaan bukan pajak lainnya atau penerimaan dari hal-hal di luar pajak seperti pertambangan umum, panas bumi, dan retribusi daerah. Yang ke-13 itu ada pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang ke-14 itu ada hibah. Hibah itu adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Sesuatu yang dihibahkan dapat berupa barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Contohnya seperti properti dan hibah tanah. Di sini adalah tabel realisasi pengeluaran negara dari 2018 sampai 2020. Unsur-unsur realisasi pengeluaran negara. Yang pertama itu ada pengeluaran negara pusat dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan dan tugas-tugas umum. Yang kedua itu ada belanja kementerian dan lembaga itu sendiri, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga uang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada belanja non-kementerian dan lembaga, meliputi belanja subsidi non-energi seperti subsidi raskin, subsidi pupuk, subsidi benih padi, jagung, dan kedelai, subsidi pajak, dan subsidi harga. Yang keempat, tidak ada pengeluaran untuk daerah, yaitu dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kelima itu ada transfer ke daerah lain, bagian dari belanja negara, dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonom, dana khusus, dan dana penyesuaian. Yang keenam itu ada dana perimbangan. Dana perimbangan itu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketujuh ada dana intensif daerah, merupakan salah satu dana transfer umum dari pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan negara, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Ke-8 ada dana otonom khusus dan dana keistimewaan daerah DIY. Adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Yang ke-9 ada dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD, kabupaten atau kota dan dibangunkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulannya tuh anggaran adalah perencanaan yang rinci untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifikasi memperlihatkan bagaimana sumber daya yang didapatkan dan digunakan pada periode tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan. Anggaran negara pada suatu tahun secara sederhana bisa diibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sebenarnya, anggaran negara dapat terjadi defisit karena pengeluaran negara atau anggaran belanja negara, baik rutin maupun pembangunan, lebih besar daripada kemampuan penerimaan negara atau dalam negeri. Defisit yang terjadi kemudian ditutup dengan hutang dari luar negeri. Bantuan luar negeri ini membuat anggaran negara secara eksplisit menjadi berimbang. Sarannya, supaya menjadi APBN sebagai suatu anggaran negara yang memang benar-benar nyata berimbang, maka perlu diambilnya kebijaksanaan di bidang anggaran, yaitu menetapkan program-program pemerintah yang selaras dengan daya dukung kemampuan penerimaan dalam negeri, sehingga defisit yang terjadi pada anggaran negara dapat ditiadakan. Perlu diadakannya penghematan yang rasional atas pengeluaran rutin pemerintahan atas mengorbankan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah. Perlu juga diadakannya penyesuaian atas target-target pembangunan agar jangan ditetapkan lebih tinggi daripada kemampuan keuangan negara. Apabila kita dapat menyelaraskan program-program pemerintah dengan kemampuan keuangan negara, maka bantuan luar negeri dapat dikurangi peranannya sebagai penutup defisit. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.